Untuk kasus Indonesia, yang akan didorong adalah peran Bank Indonesia sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pencipta lapangan kerja. Salah satu konteks yang paling konkret adalah saat ini pemerintah memerlukan begitu banyak resources untuk stimulus dan lain sebagainya. Tetapi ketika pemerintah ingin menerbitkan surat hutang, sumbernya terbatas gitu ya. Luar negeri sulit, dalam negeri juga likuiditasnya sedang bermasalah. Jadi BI di sini dianggap sebagai salah satu resources untuk membantu dalam aspek itu. Yang kedua juga masalah koordinasi. Nah, kita melihat sistem ekonomi ini kan makin kompleks gitu ya, sehingga Hmm. systematic risk itu menjadi semakin penting untuk bisa dikontrol. Nah, selama ini regulasi, kemudian otoritas moneternya ada di BI, tetapi supervisinya ada di OJK. Nah, Oke. maka idenya adalah bagaimana supaya manajemen dan koordinasinya itu lebih simpel, ini akan digabungkan. Nah, dalam konteks penggabungan peran ini sebenarnya 50% central bank juga melakukan supervisi bank, 50% yang lain diserahkan kepada otoritas keuangan. Jadi sebenarnya ini suatu pilihan yang bagi kita bisa A, bisa B begitu ya, tergantung Oke. mana yang lebih pas dalam konteks Indonesia. Berarti tidak akan pure Nah, lagi terkait dengan kebijakan moneter independensi, secara penuh diambil oleh Bank Indonesia begitu Pak Wijayanto? betul betul, termasuk supervisi banknya. Nah, masalah independensi, memang di Mhm. berbagai negara juga mulai dibahas bagaimana central bank itu harus lebih berkoordinasi dengan pemerintah ketika mencoba mencari solusi untuk permasalahan ekonomi. Misalnya, solusi moneter itu harus align dengan solusi fiskal, gitu ya. Karena Mmm. sekarang problem di banyak negara sebenarnya sedang di area fiskal, gitu ya. Sehingga koordinasi ini yang sedang didorong di banyak negara. Di Indonesia muncul ide Dewan Moneter dan lain sebagainya. Tetapi beberapa ide itu harus dipikirkan betul. Jangan sampai wibawa BI sebagai central bank itu terganggu. Karena suatu saat kita pasti butuh kredibilitas BI. Ya. Ketika situasi ekonomi berubah, kemudian masalah trust kepada rupiah, fluktuasi nilai tukar mata uang itu menjadi masalah. Disitulah kita butuh independensi BI. Sekarang ini mungkin fokusnya kepada bagaimana BI bisa berperan di aspek fiskal. Tapi jangan salah, ini segera akan berubah situasinya. Jadi kita boleh mentransform, tapi independensi BI, kewibawaan BI itu tetap harus di-maintain. Oke, akan berarti kalau, dengan statement seperti itu akan banyak perluasan juga tugas, dari fungsi yang selama ini dipegang dan diemban oleh Bank Indonesia. Misalnya salah satunya adalah menjadi pengawas bank begitu ya, dan kemudian juga, tadi ikut turun juga dalam pembukaan lapangan kerja dan lain-lain. Nah ini akan seperti apa kalau dilihat dari sistem pengawasan bank? Memang apakah sudah sebaiknya begitu di-move atau dipindahkan menjadi pengawasan Bank Indonesia yang sebelumnya memang dari Otoritas Jasa Keuangan? Ini akan seperti apa juga akhirnya memperluas tugas dan kewenangan Bank Indonesia juga dalam berbagai macam faktor ini, seperti apa Pak Wijayanto? Ya, terkait supervisi bank, ini sebenarnya mempertahankan apa yang kita miliki sekarang juga bisa. Hanya saja dibutuhkan soliditas koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia. Tetapi kalau pilihannya kemudian BI yang melakukan supervisi, boleh-boleh saja. Karena OJK sendiri sekarang mempunyai banyak tantangan. Jadi pengawasan lembaga keuangan non-bank itu juga merupakan tantangan luar biasa. Karena OJK sekarang mengandalkan kepada laporan keuangan. Sementara laporan keuangan yang disubmit itu sering kualitasnya rendah karena integritas para auditor di Indonesia masih belum seperti yang kita harapkan. Jadi dalam konteks tugas sehari-hari, OJK itu sebenarnya juga mempunyai beban yang luar biasa, overload karena tugasnya sangat detail. Nah, ketika ini dipisahkan sebenarnya juga membantu dalam aspek itu.